Shalom Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa kabar semuanya? Puji Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kita ada di sini, itu semua karena berkat dan kasih anugerah Tuhan. Kita datang di tempat ibadah ini hanya satu nama, yaitu kita menyembah Tuhan, nama Yesus yang kita patut tinggikan, kita patut sembah, dan kita mau bermazmur. Karena di saat kita bermazmur kepada Tuhan, di situ ada kekuatan yang baru. Amin. Haleluya semuanya. Suaranya mana? Haleluya. Begitu luar biasa. Mari kita awali ibadah ini dengan doa. Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, sebab kasih setiamu selalu baru dan selalu ada di pihak kami. Sebab kemurahanmu selalu melingkupi kami Tuhan. Di saat kami membutuhkan, Engkau selalu ada dan selalu menjaga kami. Dan pagi hari ini Bapa, kami mau bermazmur, kami mau meninggikan nama-Mu, kami menyembah Engkau Tuhan, sebab Engkau saja yang layak disembah. Kau berkati ibadah pagi hari ini Bapa, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan nanti kami pulang, tidak seperti kami datang Tuhan. Kami diberkati oleh kuasa-Mu Tuhan. Bersama malaikat di surga, kami mau bermazmur. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan, bersama malaikat di surga, nyanyikan hidup pujian, bermazmur bagimu, muliakan nama-Mu. Yesus, aku memuji-Mu. Tanganku ku angkat padamu. Masuk ke dalam hadirat-Mu, kami rasakan Tuhan. Rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Sekali lagi katakan, bersama malaikat, bersama
Yesus, kami sudah bermasmur Tuhan. Kami sudah menyembah Engkau Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami masih mau bersuka cita. Kami masih mau bermasmur bersama-sama dengan jemaat Narwastu tempat ini Tuhan. Di saat kami memuji Tuhan dan mengangkat tangan, ada kekuatan yang baru, ada sukacita yang baru. Kami dikuatkan, kami dipulihkan, kami diberikan kesukaan yang besar untuk memuliakan nama Tuhan. Saya percaya pagi hari ini kami diberkati Tuhan. Tuhan tidak pernah melewati orang-orang yang percaya. Tuhan selalu menjaga dan melindungi umat kami. Hosana bagi Sang Raja. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang kami sembah. Mari sama-sama katakan amin. Dari kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu semuanya, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara semuanya untuk memuji Tuhan penuh dengan sukacita. Semua yang bernapas memuji. Semua yang bernapas memuji. Haleluya. Kalau saat ini kita dikasih napas, buat apa napas kita? Harus memuji, memuliakan nama Tuhan penuh dengan sukacita. Amin. Haleluya. Dengan gambus kita memujikan, dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah, nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Sekali lagi dengan kami dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah, nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Haleluya. Dengan suara hanya Sion terdengar suara sorak gembira dari umat yang pasti menangkap dari umat yang pasti menangkap. Bapak Ibu, kalau lagunya girang-girang, kita juga girang-girang ya. Kalau kita girang-girang, kita semakin kuat, semakin dahsyat. Tuhan, kita diberkati Tuhan. Semuanya diberkati Tuhan. Haleluya. Lagu ini bukan lagu baru, lagu zaman saya belum mengenal Tuhan sudah ada. Ya, dengan gambus dan kecapi, dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan
tempat ini mengalir bagi setiap kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Kalau kita datang ke tempat ini, kita percaya bahwa kita mau memberikan rasa syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih kita kepada Tuhan buat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita satu minggu ini. Ketika kita mendengar firman Tuhan, saya percaya hidup kita diberkati, hidup kita ditegur, hidup kita diperbaiki, hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. So kita tahu bahwa firman Tuhan itu adalah pedang bermata dua dan dia sanggup untuk mengubah setiap hidup kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biar firman-Mu terus mengalir dalam kehidupan kami. Sesuai dengan pujian ini ya Tuhan, saat kami tidak ada harapan, Engkau berikan harapan yang baru Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Yesus, Kau jawablah hidup.
Dia berikan hidupnya supaya engkau dan saya tidak binasa, tapi supaya kita hidup selama-lamanya. Dengan apa kami balas kebaikan-Mu Tuhan? Ini yang kami dapat katakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Amin. Kau berikan hidupku, jadikan ku berharga. Terima kasih, amin, buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikan aku indah. Terima kasih. Kau berikan hidupku, kau berikan hidupku, jadikan aku indah. Terima kasih. Haleluya. Kau berikan hidupku, jadikan aku indah. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk semua kebaikan Tuhan yang luar biasa. Kau nyatakan itu buat setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi sukacita, pagi berbahagia, minggu yang diberkati Tuhan. Tuhan meringankan setiap langkah kami untuk hadir di tempat ini, beribadah, memuji, menyembah Engkau. Tuhan, biarlah manis Kau dengar pujian umat-Mu. Dan kami bersyukur kesempatan yang baik untuk kami mempermuliakan Engkau dengan khotbah bibir lidah kami, mengagungkan dan meninggikan Engkau Tuhan saja. Tuhan, buka hati kami untuk sabda, karena kami menyadari hidup ini kami butuh firman. Firman-Mu adalah makanan bagi rohani kami, kenyangkan kami yang lapar, puaskan kami yang dahaga. Firman-Mu menjadi tempat yang sangat penting di hati kami. Urapi hamba, urapi kami sekalian. Biar firman yang disampaikan sungguh-sungguh datang daripada Tuhan, menguatkan, menghiburkan, membawa setiap hidup kami, hidup yang berubah semakin baik dan lebih baik lagi. Terima kasih Bapa, setiap perkara iblis kuasa kegelapan, roh jahat apapun yang mengganggu kami dan menerima menyambut firman-Mu, kami patahkan, tolak usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau ada di sini. Berfirmanlah Bapa, sebab kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan Bapa bersabda. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang percaya bersama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk tim Present Worship yang telah mengambil bagian dalam pelayanan yang indah, pelayanan sukacita hari ini dalam memuji dan menyembah Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Puji Tuhan. Bapak Ibu, jika ada yang mau pergi ke toilet silahkan. Tapi untuk dengar firman, semua harus kita ada duduk dalam ruangan ini, termasuk tim konsumsi yang ada di depan sana. Semua mari masuk sama-sama kita dengar firman. Nanti kita urus makan jasmani, kita sekarang urus makanan rohani terlebih dahulu. Puji Tuhan, terima kasih untuk kerjasamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, Indonesia melaunching satu kereta cepat Jakarta-Bandung. Dan ini adalah first katanya di South Asia yang high speed sampai kecepatannya 350 km per jam. Dan itu sangat luar biasa. Tahukah Bapak Ibu, sekarang ke Bandung tidak butuh waktu banyak, tinggal 36 menit sudah langsung sampai di Bandung. Keren, luar biasa. Wow, pemerintahan Indonesia terus membenahi diri, bukan saja infrastruktur, termasuk kualitas manusianya, sehingga semakin kita merindukan untuk Indonesia lebih baik lagi. Dengar baik Bapak Ibu, doamu untuk Indonesia, kerinduanmu untuk Indonesia tidak pernah sia-sia. Teruslah berdoa dan kita percaya tanah air Indonesia itu kian hari kian luar biasa. Bayangkan ke Bandung sekarang cuma tinggal 36 menit aja. Ibaratnya baru pesan kopi, belum sampai dingin sudah sampai di Bandung. 36 menit tangan masih ada kopi, tapi kita sudah sampai di Bandung. Luar biasa. Keren. Dan yang hebatnya bagi Bapak Ibu, kira-kira nama kereta api ini apa ya? Siapa yang tahu nama kereta apinya apa? Saya tahu ada Parayangan. Ada apa lagi kereta api yang lain? Yang naik kereta api pulang ke Indonesia. Saya tahu Parayangan aja yang saya tahu, karena nggak pernah naik kereta api. Bromo, ya pernah dengar, saya dengar Bromo. Kira-kira nama kereta api ini apa namanya? Ada yang tahu? Dapat sepeda kalau tahu.
Bapak Ibu, nama kereta api ini adalah Hus. Rupanya seperti angin begitu kencang bunyinya. Hus, sudah sampai di Bandung. Luar biasa. Ternyata Hus ini adalah akronim dari waktu hemat, operasi optimal, sistem hemat. Jadi itu dari akronim waktu hemat, operasi optimal, sistem hemat. Dan luar biasa, dikasih promo untuk 3 bulan, Indonesia bisa naik ini, sampai Cak Lontong bikin jenaka. Baru naik, udah turun, karena begitu cepatnya kata Cak Lontong. Dan ini Bapak Ibu, sesuatu yang sangat membanggakan. Akronim, waktu hemat, operasi optimal, sistem hemat. Di dalam lagu rohani juga, ada juga akronim yang dipakai oleh Jonathan Prawiro. Yang berjudul nama lagu itu Arti Kehadiranmu. Tahukah Bapak Ibu, pencipta lagu ini orang hebat. Saya pernah ketemu dengan beliau di Kuala Lumpur dalam sebuah pelayanan. Saya berkhotbah, menyampaikan firman, dan beliau menjadi penyanyi rohani dan beri kesaksian. Lagu Arti Kehadiranmu itu punya lirik sangat luar biasa. Dimulai dengan kata, jalanmu tak terselami. Terus, oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tahukah Bapak Ibu, dari semua judul apa kata-kata kalimat ini, bisa ketahuan siapa penciptanya, tanpa ditulis siapa penciptanya. Penciptanya siapa ini? Jonathan Prawiro. Nama lagu-lagu ini akronim dari namanya. Saya buktikan. J, jalanmu tak terselami. O, oleh setiap hati kami. N, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. T, tiada terduga kasihmu. H, heran dan hebat dan besar bagiku. A, arti kehadiranmu selalu. N, nyata dalam hidupku. Jonathan. Hebat. Refnya, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai. A, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. I, inginku selalu bersama. F, rasakan keindahan. A, luar biasa. Keren, luar biasa. Bapak Ibu, memang hidup ini jalannya kadang tak tidak terselami. Gak kita mengerti hal yang paling kita tidak mengerti. Dikatakan ayat ini, jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Yang paling kita tidak mengerti adalah mengapa baik yang aku lakukan, tapi bukan yang baik datang dalam hidupku. Aku sudah ikut firman, jauhi yang jahat, lakukan yang baik. Tapi kenapa baik yang aku tabur bukan baik yang datang balik dalam hidupku? Itulah yang saya sebut jalan-jalan Tuhan yang tidak mudah untuk diselami. Orang bilang begini, sia-sia aku berbuat baik. Karena apa yang aku buat baik bukan baik yang datang. Aku tolong orang, aku difitnah. Aku untuk orang aku digosipi. Aku memperhatikan orang, aku dibilang ada maksud pencitraan di dalamnya. Sehingga kadang kita bilang, sia-sia aku berbuat baik. Aku tegur dia, malah aku diserang. Aku ingatkan dia, malah aku difitnah. Itu jalan-jalan hidup manusia. Bahkan ada orang yang bilang begini, poin yang kedua dikatakan bahwa, oh biar aku jahat sekalian. Aku baik gak diresponi. Aku buat yang positif malah dihina. Biar aku buat jahat sekalian lah, biar selesai. Saking kecewanya orang dengan keadaan yang ada, sehingga orang bilang begini, Tuhan sungguh tidak adil. Tuhan membela yang jahat, tapi aku yang baik tidak dibelanya. Ini kehidupan yang tidak mudah diselami Bapak Ibu. Ini kita alami bersama, dan juga dialami oleh para pengkhotbah di dalam Alkitab. Seperti apa yang terjadi dan dialami oleh Yusuf. Yusuf dapat mimpi dari Tuhan. Dengan mimpi dari Tuhan, dia tidak minta
kita mimpi, tapi mimpi yang datang di dalam tidurnya. Dan tidurnya itu diberi mimpi seperti ini. Adalah yang disebut berkas-berkas gandum. Bangkitlah berkas gandumnya Yusuf. Lalu kemudian berdiri tegak. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, katanya kepada saudara-saudaranya. Dan berkas-berkas mereka itu mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkas-berkas daripada Yusuf itu. Lalu kemudian itu menciptakan seujon konflik di antara mereka. Dan mulai curiga, jangan-jangan ada maksud Yusuf, dia mau jadi orang hebat di antara kita. Mimpi itu tidak datang sekali, tapi mimpi itu datang 2 kali. Ayat ini bilang begini, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud kepada. Dengar baik Bapak Ibu, mimpi itu datang dari Tuhan. Tapi mimpi itu yang membuat hidup Yusuf jadi susah. Akhirnya saudara-saudaranya benci setengah mati. Sampai dibilang begini. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Yusuf sama sekali tidak mau jadi raja. Yusuf sama sekali tidak ada kepentingan ingin menjadi orang hebat di antara mereka. Yusuf sadar diri, dia anak paling bungsu dari yang kedua setelah Benyamin. Dia tahu ibunya adalah ibu yang istri yang keempat kepada yang disebut dengan Yakub. Dan dia sadar mereka punya bersaudara ada 12. 3 ada satu yang disebut 13. Yang satu disebut wanita namanya Dina. Dan dia menyadar diri siapa dia. Dan ketika dia bermimpi, dia gak minta mimpi itu. Tapi mimpi itu telah meresahkan hidupnya dan membuat akhirnya saudaranya benci, menangkap dia, membuang dia, menganggap dia mati, menjual dia. Itu yang terjadi dalam hidup Yusuf. Hari ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu, memang kadang hidup ini tidak adil. Kadang hidup ini tidak adil, tidak fair. Baik yang kita buat, tapi juga baik yang datang. Apalagi banyaknya masyarakat sekarang suka berprasangka buruk, alias suujon. Pikirannya hanya buruk saja semata. Dipikir Yusuf, jangan-jangan lo mau jadi pemimpin. Bayangkan, bangkulan bintang dan semuanya sujud kepada engkau. Mau jadi apa lo? Mau jadi orang hebat ya? Padahal Yusuf gak pikir apa-apa tentang hal itu. Dengar baik Bapak Ibu, suujon itu sering menjadi sebab perselisihan. Prasangka buruk itu jadi virus yang sangat mematikan banyak komunitas dan banyak hubungan. Ketemu orang udah langsung bilang, jangan-jangan bajunya pinjam. Pakai emas dikit, utang. Pakai handphone baru, aku tahu pasti nyolong. Cakap dikit dibilang, pasti ada maunya. Jangan-jangan dia naksir gua. Suujon aja pikirannya, berpikir buruk aja, gak ada pernah pikirannya lurus. Tahu Bapak Ibu, orang yang suka berprasangka buruk sering cek status orang, lihat profil orang, dan ketika lihat profil FB-nya dan IG-nya, akhirnya apa? Banyak pikiran yang negatif di pikirannya. Makan dulu, jangan-jangan uangnya minjem itu, ngutang dia. Makan restoran sini, restoran sana. Orang ngasih-kasih makan, dia pikirannya buruk aja terus. Betul Bapak Ibu? Ada nggak orang begitu? Banyak ya? Masih hidup nggak? Masih hidup nggak? Ada di gereja ini? Nggak ada. Bilang di sebelah, cuma satu saya tahu orang begitu. Kerjaannya cek Facebook orang. Tahukah Bapak Ibu, sosial media itu kadang-kadang membuat kita jadi antisosial. Pikiran kita jadi akhirnya apa? Pikiran kita jadi jelek terus sama orang. Utangnya belum bayar, udah makan di restoran itu. Ada aja pikirannya yang jelek. Sok-sok pamer. Orangnya saya sebut, apalagi suka pansos, kepo. Tahu pansos? Cari panggung. Mau keren-keren, mau apa? Saya bilang, ngapain cek profil orang?
Kurang kerjaan kah? Kalau kurang kerjaan, kasih tahu sama Pak Greg, bisa kita kerja di gereja ini. Kita kerja sama-sama lebih kuat lagi. Karena pagi-pagi harus sarang di sini sebelum jam 9. Buat secepat mungkin. Kaget saya dengan pendeta Jack Lee yang memimpin acara penghiburan daripada saudara kita, keluarga daripada Pak Jimmy. Rupanya dia sewa 6 jam untuk kebaktian hari Minggu. Sekolah itu. Dan sekolah yang disewa adalah sekolah yang disebut dengan high school, public school. High school, lebih mahal harganya, $51 per jam. Hari Sabtu disewa 6 jam juga. 12 jam disewa untuk gereja. Narwasu cuma sewa 4 jam. Jadi kalau kita keringat-keringat, pendeta ini gerak-gerak, lagi berkhotbah, bayangkan semua harus terbuat cepat. Karena memang kita punya kereta api bus, cepat semuanya. Sampai tiba-tiba sampai di sini lupa lampu. Saya pikir di mana ada lampu, tahu-tahu lupa masih ada di stok. Dan saya mau katakan pada Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nggak ada kerjaan, datang sama saya. Bilang, Pak Pendeta, apa yang saya buat? Kita sama-sama mau pulang TNI. Kita kerja dengan kuat. Jangan suka pansos. Ngapain ngurusin orang? Karena kadang hidup ini adalah yang membuat kita sering berselisih adalah prasangka buruk. Mengapa kadang-kadang suami sukar mau pulang ke rumah? Baru pulang ke rumah aja udah langsung dicek. Bau apa ini? Lo dari mana? Kok lama amat? Ngapain aja? Siapa sama lo? Gua lihat foto lo, ada sama cewek. Waduh, pusing kita mau jawab. 5 pertanyaan, belum duduk. Sudah duduk, belum kopi datang. Muncul 5 pertanyaan lain lagi. Lo bawa duit atau kagak? Jangan-jangan habis duit lo. Jangan-jangan lo sudah. Waduh, macam-macam pertanyaan. Sampai kita bilang, maaf, saya pulang lagi. Ada aja prasangka buruk. Dengar baik Bapak Ibu, pikiran itu bisa menjadi medan pertempuran. Bisa nggak usah curigaan sama suami, nggak usah curigaan sama istri. Ini jangan-jangan habis duit lo mulu. Lo kasih sama mak lo ya, lo kasih sama mak lo lah. Lo bilang habis. Lo kasih sama mak lo ya, jangan-jangan lo kasih sama saudara lo. Makanya kita kurang uang melulu. Buset, ada orang begitu. Yang ketiga, seringkali orang jadi troublemaker di mana-mana. Karena apa? Sering berprasangka buruk dengan orang. Hari ini mari kita bertobat bersama. Bagaimana hasil yang positif keluar dari hati yang negatif? Bagaimana yang disebut dengan berkat hidup kita kalau di dalamnya menjadi sampah? Hasilkanlah yang baik dari hatimu. Sehingga kita bisa berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Kalau hatimu baik, baiklah jalan hidup. Tapi kalau hatimu jahat, pikiranmu buruk, hatimu jelek, maka yang jeleklah yang datang. Hari ini mari kita bertobat bersama. Untuk kita bilang dalam diri kita, mulai hari ini, gak mau kepo-kepo sama orang. Gak mau pansos, gak mau seujon pikiran buruk, pikiran negatif sama orang. Karena sering kali itu yang menghancurkan namanya hubungan. Bayangkan saudara-saudara Yusuf. Saya tahu mereka satu rumah bersama, satu atap bersama. Tapi bisa ada pikiran jelek saudara-saudaranya kepada Yusuf. Padahal Yusuf sama sekali gak mikir tentang hal itu. Cuma dia mimpi, dia cerita, itu saja. Titik. Tetapi karena mimpi itulah akhirnya satu episode kepada episode lain, hidup Yusuf akhirnya mengalami sengsara. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, damai always beautiful. Pilihlah jalan damai. Damai adalah hal yang terindah dalam hidup manusia. Tidak salah khotbah di Bukit berkata bahwa berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Tuhan. Dengar baik Bapak Ibu, engkau anak Tuhan. Anak Tuhan dimanapun berada pasti bawa damai. Katakan amin. Dia bukan bawa rusuh. Peace is always beautiful. Tuhan mau kita akur, Tuhan mau kita damai, Tuhan tidak mau kita bertengkar. Seringkali saya katakan dari mimbar ini, mengalah belum tentu kalah. Mengapa? Karena jalan damai yang itu yang kita pilih. Jangan bersih tegak
memuaskan egomu. Tapi pilihlah jalan damai. Karena orang yang dewasa dalam imannya selalu berpikir, damai itu jauh lebih penting dari apapun. Peace is always beautiful. Dan saya percaya itulah menjadi tugas harian kehidupan kita. Benar apa kata quote ini? Yes, dengan mulutmu engkau dibenarkan, tapi dengan mulutmu pun engkau dihukum. Hati-hati gunakan lidahmu. Kalau ada pujangga berkata mulutmu ada harimau, betul. Dengan mulutmu engkau dibenarkan, tapi dengan mulut yang sama engkau akan dihukum. Nasihat bijak, before you speak, before you pause, before you say anything, think, are your words is true, helpful, inspiring, necessary, kind. Apakah yang kau pikirkan itu pikiran yang baik? Apakah pikiranmu itu pikiran yang menolong? Kalau pikiran itu pikiran buruk, jauhlah kiranya. Karena itu tidak akan pernah memberikan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Saat datang ke gereja ini, kita di minggu pertama kali datang masuk ke bangunan ini. Tentu semua kita bertanya, seperti apakah bangunan yang dimana kita rindukan, kita doakan. Dan saat masuk ke dalam bangunan ini, selesai ibadah saya duduk di sana. Tiba-tiba ada bisikan di sini. Berdoalah untuk gereja ini. Saya bilang, kami sudah berdoa, ngapain lagi berdoa? Saya diamkan itu suara. Saya naik ke mimbar. Saat saya berkhotbah, ada suara itu lagi bilang, berdoalah untuk bangunan gereja ini. Sibuk entah bagaimana saya khotbah kiri kanan, jalan sini jalan sana, saya diamkan suara itu. Tapi ketika pulang dari tempat ini, sudah kunci semuanya. Siap pulang, sudah tinggalkan area bangunan ini. Perginya sudah mau dekat bangunan yang sana, dekat pagar sana. Suara itu datang lagi bilang, balik, pergi berdoa untuk bangunan itu. Bapak Ibu, kami waktu itu ada sekitar 5-6 orang. Jalan sama-sama. Ada yang pegang sapu, ada yang pegang blower, ada yang pegang tas. Kamu jalan-jalan sama-sama. Oh, itu pemandangan luar biasa. Enak ya, kerja buat Tuhan selalu manis. Amin. Gak ada malu-malu pegang tas, pegang sapu. Sampai dia bilang, Pak Pendeta, jangan pegang sapu dong. Gak apa-apa, untuk Tuhan selalu manis. Katakan amin. Katakan amin. Jangan gengsi-gengsi. Gak ada gengsi-gengsi. Maupun S1, S2, S3, apapun S-teler, gak mempengaruhi. Yang jelas kita buat untuk Tuhan, kita berikan untuk Tuhan. Tapi tiba-tiba saya bilang sama teman-teman saya itu, Pak, Bu, Anda mau setuju atau gak setuju? Anda mau ikut atau gak ikut? Tuhan suruh kita berdoa untuk bangunan itu. Kaget mereka. Ini tiba-tiba kok Pak Gert ngomong gitu. Balik kanan kami, kemudian kami berdoa untuk bangunan ini. Dan puji Tuhannya, semua ikut. Memang domba yang baik ikut gembalanya. Luar biasa. Beri tepuk tangan dong yang luar biasa. Wah, domba yang baik ikut gembalanya. Tahu apa yang kami buat? Kami berdoa untuk bangunan ini. Sudah dikunci semuanya. Tangan terangkat, berdoa bersama. Saya bilang sama Pak Yom, sama beberapa teman, doakan tempat ini. Dan apa yang kami minta didoakan adalah salah satunya trauma tentang pikiran negatif. Orang-orang yang memikirkan bahwa ada komunitas yang di sini mungkin sebelumnya yang membuat mereka jangan-jangan komunitas Indonesia ini sama juga dengan komunitas yang sudah. Kita doa trauma, kita doa perkataan buruk. Kita doa supaya tidak ada prasangka-prasangka buruk bagi pihak sekolah, pihak siapapun terhadap keberadaan kita di sini. Dan itu cukup panjang doa. Amin. Dan ketika itu amin, kami pulang sama-sama. Hati pun sudah tidak tertuduh karena suara itu sudah diikuti. Besoknya tim doa berdoa di rumah, mereka dapat satu penglihatan itu. Bahwa memang benar. Bahwa ada dalam banyak pikiran orang bahwa orang Indonesia itu kalau beribadah pasti kotor. Orang Indonesia kalau sewa sesuatu pasti berantakan. Dan itu di alam roh. Dan ketika diperangi dan diperangi, kian hari luar biasa. Mulai Tuhan buka satu pintu-pintu yang lain. Dan akhirnya kita bisa damai di sini. Dan kalau mereka masih berpikir negatif tentang orang Indonesia, urusan mereka. Tapi spirit itu sudah dimenangkan. Katakan amin. Beri tepuk tangan dulu yang mulia buat Tuhan kita.
Sekali lagi, before you think, before you speak, before you post on Instagram, on Facebook, think first. Apakah itu betul? Apakah itu menolong? Apakah itu menginspire orang? Ataukah itu sebuah kebutuhan? Kalau tidak kebutuhan, jangan post. Kalau itu tidak baik, buang jauh-jauh. Karena sekarang ini kadang-kadang WhatsApp bisa menjadi tempat sampah. Dan handphone yang kita pegang terlalu kotor, lebih kotor daripada tong sampah yang ada di rumah kita. Karena apa? Terlalu banyak rabis di sana. Makanya kadang-kadang dibilang, Pak Pendeta, ini ada omongan orang jahat. Saya bilang, buang itu. Saya tidak mau di dalam handphone saya banyak sampah. Pak Pendeta, ini ada perkataan buruk. Buang itu. Saya mau handphone saya tetap bersih. Dan saya tidak mau handphone saya menjadi tempat tong sampah. Setuju dengan sekitar? Setuju dengan saya? Amin. Bersihkan handphonemu dari tempat sampah. Kalau ada perkataan-perkataan dari Indonesia yang jahat mungkin, buang jauh. Bilang dengan dia, maaf, saya tidak tertarik dengan masa lalu. Ada beberapa konseling dengan saya, dia bilang, Pak begini, Pak begini, Pak begini. Saya bilang, Bu, hari ini stop cerita. Terakhir kau cerita masa lalu. Tapi Pak, itu jahat sama saya. Terakhir cerita aja. Saya tunggu 2 jam boleh. Tapi minggu depan kalau ketemu, jangan cerita lagi masa lalu. Dia langsung terdiam. Ini baru pendeta baru ini. Sebab kalau kita tidak tegas, akhirnya kita berprasangka buruk. Padahal akhirnya orang itu tidur, kita masih bangun dan kita stres. Orang yang ngomong kepada kita sudah tidur ngorok mendengkur, kita mikirin kata-katanya sehingga kita tidak tidur dan kita jadi stres. Buat apa hidup ini kita kerjakan demikian? Haleluya! Semua katakan true, 1, 2, 3. Semua katakan helpful. Semua katakan inspiring. Semua katakan necessary. Semua katakan kind. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Yang kedua, Bapak Ibu, buat Ayub, hidup ini tidak adil. Aku mengerti. Saat dia sedang menderita penderitaan yang sangat berat, dia bukan orang jahat. Dia orang baik. Oh, dia bapak teladan. Anak-anaknya malam-malam sebelum tidur dibawa berdoa. Dia seorang suami yang baik. Sampai dikatakan oleh karena dia jadi orang benar, takut akan Tuhan, menjauh orang jahat dan orang jujur, dia diberkati Tuhan. Paling kaya kata Alkitab di zaman itu. Tapi apa yang terjadi? Bencana tiba-tiba datang. Hartanya habis, kesehatannya pun akhirnya tergerus. Dan dia hidup dalam keadaan menderita. Di penderitaan itu ada 3 orang sahabatnya, Elifas, Bildad, dan Zophar, yang berkata, Ayub, jangan-jangan karena dosamu. Ayub, lo bikin salah sih, makanya kutuk menimpamu. Ayub, apa yang kamu tabur, itu yang kau tuai. Kau sudah menabur kejahatan. Lo sih gak jujur, makanya terjadi petaka ini. Ayub dia tahu siapa dirinya dan apa yang dilakukan. Sampai begitu kesalnya Ayub, dia bilang sama Elifas, Bildad, Zophar, hai pembual sialan, lo ngomong sembarang ngomong. Ngomong si enak, gratis. Tapi betulkah apa yang menjadi analisamu karena dosaku? Aku bukan berdosa. Tapi orang-orang sahabat-sahabatnya ini berpikir buruk mengenai Ayub. Bapak Ibu, saya ngerti ada tragedi oleh karena dosa. Ada penyakit karena dosa. Tapi dengar, tidak semua penyakit karena dosa. Katakan amin. Orang-orang ini kurang memahami Alkitab dengan benar. Seolah dia akan berpikir begini, kalau kita kecelakaan, lalu dipikirnya begini, nyaho lo si jahat, lo si kena tuba balasan. Dengar baik Bapak Ibu, kalau kita berpikir yang benar, gak semua peristiwa yang kau alami itu oleh karena kesalahan. Amin. Amin. Jangan langsung menyesali diri baru tabrakan, mobil kita terguling 3 kali.
buset gua dosa apa? Jangan-jangan karena gua nggak bayar perpuluhan. Aduh. Jangan semua karena dosa. Pemahaman Alkitab harus fair. Apakah sejahat itu seperti monster Tuhan itu? Apa-apa salah langsung dicemeti, apa-apa salah langsung digubukin, apa-apa salah langsung. Gak begitu Tuhan kita. Ayub marah dengan Jofar. Pembuat sialan kamu. Ngomong si enak. Nah, ini saya mengerti Bapak Ibu. Pengertian yang dangkal mengenai firman membuat hidup ini jadi gak enak. Untuk orang susah seperti ini, kita sebenarnya gak perlu jadi guru dan jadi teacher. Kita yang harus tunjukkan apa? Apa? Simpati. Katakan simpati. Semalam saya dapat ngomong apa tulisan ini. Jangan hanya nomormu simpati. Di Indonesia kan ada nomor apa? Nomor simpati, apalagi tuh? Apalagi tuh? XL, apalagi? Apalagi? Mentari. Jangan hanya nomormu simpati, tapi hatimu harus juga simpati sama orang. Ada orang yang kesusahan, kadang-kadang gak perlu khotbahmu. Betul Bapak Ibu? Betul Bapak Ibu? Cuma datang aja, salam dia peluk, selesai cerita. Jangan langsung, iya, kompor lo. Ngoceh aja, enggak. Apalagi orang lagi kedukaan, penting datang aja hadir. Tunjukkan wajah. Amin. Amin. Gak perlu banyak ngomong. Itu yang semalam saya kerjakan hari Jumat lalu. Saya lihat Om Jack itu main gitar mau menyanyi. Saya bilang sama Pak Jimmy, Pak Jimmy, kami di sini pelayan siap tempur. Apa yang dibutuhkan, let me know. Saya bilang. Saya dengan Ibu Yuli, Ibu Rista, beberapa datang. Saya lihat Narwastu aja masuk langsung penuh itu tempat. Luar biasa. Kalau Narwastu itu memang kompak-kompak. Amin. Amin. Oh, langsung saya minta gitar itu, saya bilang, Om, saya tahu dia senior dari saya. Bisa saya main gitar, Om, saya bilang. Woi, bisa main gitar? Megang sih bisa, bunyinya lain cerita. Ya, kamu coba aja. Saya tanya dulu, Om, mau kuncinya apa? Kunci Inggris atau kunci rumah? Dia bilang, kunci D aja semuanya. Tapi nama saya Greg kok jadi D? Dia bilang, nanti ikut aja. Saya cek, saya main gitar. Orang bilang, loh, kok Pak Greg yang main gitar? Satu hal, kita hadir di sebuah tempat, nggak perlu banyak ngomong. Yang perlu kau buat adalah tindakan. Tindakan jauh lebih berkuasa daripada omongan semata. Betul Bapak Ibu? Untuk orang yang berduka, orang yang kemalangan, kau cukup hadir. Jangan banyak bacot. Orang Narwastu itu saya harus berani katakan, bersukacitalah. Apa? Dengan mereka yang bersukacita. Dan menangislah dengan orang yang menangis. Jangan orang kemalangan kau tepuk tangan dan girang. Jangan orang kesusahan lalu gembira, lalu kemudian pos macam-macam. Justru harus menyampaikan iba dan rasa belas kasihan. Dari kisah Ayub kita belajar bahwa ada orang-orang yang menuduh dengan mudah Ayub berbuat dosa. Dan hari ini saya mau katakan buat Bapak Ibu, kita harus kompak melayani Tuhan. Haleluya. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita. Narwastu itu sudah dikenal ini macam mantap. Semua katakan kompak. Semua katakan satu hati. Semua katakan semangat. Nah, beri tepuk tangan dulu yang baik buat Tuhan. Tahukah Bapak Ibu, gereja ini jadi bersih oleh karena ada 5 area yang dibagi tugas. Yang pertama ruang depan, yang mengerjakannya Hardeka, Daud, dan kemudian Guntur. Mereka siap tempur. Di ruang tengah ini kursi, ada Pak Hasan, Pak Yong, lalu kemudian Aho dan Kristo. Dan mereka kompak mengerjakannya. Dan kursi yang Anda duduk itu, dari depan ini mengkilap.
sudah dilap tadi. Luar biasa. Kok Anda gak yakin? Mas Kristo? Mereka gak yakin. Ruang depan sana ada Pak Jimmy dan Pak Joni, Pak Dery dan kemudian Pak Hari Hilman. Orang-orang yang luar biasa. License mereka untuk cleaner antara bangsa dan antara angkasa. Luar angkasa. Luar biasa. Lagi kalau Pak Hari sudah pegang sapu, semua bersih. Termasuk orang pun bisa pulang. Sengaja cerita ini karena Ibu Agnes gak datang 2 minggu. Luar biasa. Kemudian urusan kamar mandi, don't forget, ada Ibu Ani. Jadi wanita-wanita jangan curiga kalau ada di situ sapa. Memantau kamar mandi. Yang cowok kamar mandi yang dijaga oleh Hardeka. Jadi semua report akan muncul pada waktu habis ibadah. Bagaimana keadaan? Semua kompak luar biasa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saya ada di sebelah sini kantong persembahan yang hebat. Baru ini. Bukanya aja pakai remote. Tutupnya juga pakai remote. Remote-nya di tangan saya. Saya bilang sama Pak Ahok, Pak, pikirkan dulu sesuatu untuk tempat persembahan. Wah, luar biasa. Jangan lihat kecilnya. Nanti kalau sudah ini penuh, akan jadi besar ini kantong persembahan. Yang bilang amin itu. Jangan lihat kecilnya. Nanti ini kecil ini baru bulan kedua ini. Bulan yang ketiga ini akan tambah besar. Tunggu dulu penuh ya Pak Ahok ya. Kalau nggak penuh tetap kecil dulu. Jadi sungguh penuh dulu. Dan ternyata luar biasa unik juga. Luar biasa. Makanya saya berani bilang dengan semalam kami ada rapat Natal dengan Pak Haryono dan Pak Iwan. Kami memikirkan banyak hal tentang pelayanan. Maka tahun ini tuan rumah untuk Natal Narwastu. Panitia Natal Narwastu. Tepuk tangan dulu. Saya bilang ini luar biasa saya bilang. Jadi Narwastu akan jadi panitia Natal untuk 5 gereja. JKI Jire, JKI House of Sacrifice, Penuai, House of Grace, termasuk Narwastu. Tempat ini akan jadi tuan rumah. Jadi ibu-ibu semua kita kompak, kita kerjasama. Amin. Amin. Dan semalam kami rapat, lalu kemudian akan ditrain dari jemaat kita yang akan bisa bermain musik. Jadi akan ada kelas untuk pemain bass dan pemain drum. Minggu depan, tiap minggu akan ada pemain drum dikirim buat kita selama 10 pertemuan. Dan melatih semua jemaat Bapak Ibu yang ada kerinduan main musik. Gitar bass sudah ada, drum sudah ada. Dibilang oleh Pak Iwan, yang dari nol pun bisa kita latih, bisa main musik. Saya bilang, wow. Jadi akan ada latihan itu setiap hari Minggu. Jadi Bapak Ibu, Pak William saya sudah ketemu. Ini bakat Bapak ini terpendam luar biasa. Saking terpendamnya masuk dalam bass. Saya udah bicara dengan beliau. Gak sia-sia dia supir bass, harus main bass. Anda kok gak yakin? Beliau ini bukan cuma bisa pegang bass, main bass pun bisa dia. Karena bass harus ketemu dengan dan saya sebut nama Bapak dengan Pak Iwan. Dia bilang, ya saya pernah dengar demikian. Saya bilang, Bapak belum yakin, coba naik bass, pasti ada bass di sini. Jadi akan ada latihan. Saya bilang luar biasanya Narwastu itu kompak. Mic aja bunyinya nggak betul, langsung dibeli. Pak, sumbang, beli mic. Sekarang kita ada 4 mic, mereknya langsung show. Yang punya, yang jualan pun bingung. Buset, gereja kecil, belinya apa? Langsung mic yang paling mahal yang ada di warung itu, di toko itu. Makanya suaranya agak mantap, sampai getar saya. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu, kita ini kompak.
Katakan kompak. Katakan kompak. Bukan berarti nggak ada masalah. Sedangkan lidah tergigit. Lidah kita udah jaga-jaga jangan kegigit. Apalagi kita komunitas. Makanya kalau besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Prinsipnya dengan masalah besar dikecilkan, masalah kecil dihilangkan. Dibesar-besar. Tolong bawa pulang naik kelas. Semua katakan masalah besar 1, 2, 3 dikecilkan, masalah kecil dihajar. Ini kreatif tapi berbuat dosa. Jadi masalah yang besar itu prinsip kita. Lidah ini kita udah jaga jangan kegigit, masih tetap tergigit sampai tapi kita tarik positifnya. Mungkin minggu depan kita makan daging. Kalau ada konflik-konflik kecil, selesaikan cepat. Katakan amin. Katakan amin. Kalau ada masalah-masalah di rumah tanggamu, jangan bawa ke gereja. Di gereja itu banyak masalah. Selesaikan itu di rumah. Makanya kalau suami dan istri Daud nyanyi, Siska di sana tetap sukacita. Jangan diprototin. Lo nyanyi, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Semalam lu baru marah. Jadi Bapak Ibu, semua katakan kompak. Semua katakan kita kompak 1, 2, 3. Ya. Jadi itu perkembangan terbaru dan semalam kami sudah bicara itu panjang lebar dan kemudian dikatakan Pak Gret kami akan bantu untuk main musik. Tiap minggu pemain drum akan datang, pemain bass dari kita sampai akhirnya ada pemain drum kita yang baru. Jadi saudara Anda akan tidak lagi solo, tapi akan ada ganda campuran, campur dan campur. Ya, jadi saya tahu dia belajar banyak, sampai dia belajar banyak sampai kurus dikit aja jari-jarinya. Dia berusaha yang luar baik. Jadi karena pelayanan sudah semakin maju, kita harus kerja lebih keras lagi. Kita kompak, katakan amin. Beri tepuk tangan dulu yang lebih baik. Apa respon kita saat melakukan kebaikan namun tidak mendapat kebaikan? Minimal 2. Sebuah buku bilang begini, why bad things happen to good people. Yang pertama adalah jadilah orang benar yang tidak pernah berhenti berbuat baik. Never stop being a good person because of bad people. Jangan pernah berhenti berbuat baik. Karena dikatakan dalam Alkitab, Yusuf ini betul dia menghadapi keadaan yang buruk. Tapi yang menarik adalah dia tidak lari dari kenyataan. Kenyataannya adalah di mana-mana pasti ada orang jahat. Betul atau betul? Di mana-mana pasti ada orang jahat. Betul atau betul? Kalau kau bilang di Narwastu ada orang jahat, di gereja lain pun ada orang jahat. Jangan lari dari kenyataan. Amin. Amin. Jangan bilang begini, aku mau cari lebih nyaman. Justru ketika kau nyaman di sana, ada bahaya di sana. Bahayanya apa? Kau menghindar dari kenyataan. Temannya Ayub ada 3 yang jahat, tapi tetap ada 1 yang baik. Namanya Elihu. Jadi jangan fokus dengan apa yang jahat itu. Fokus dengan yang baik. Mungkin kita ada anak 2 atau anak 3. Kalau ada anak 1 yang menyakitkan hatimu, jangan perasaanmu hanya fokus kepada dia. Masih ada 2 anakmu yang sayang kamu. Kenapa harus bunuh diri? Bilang Tuhan, kuserahkan anak itu. Tuhan engkau bantu saya untuk sabar lebih sabar tolong. Tapi jangan mati karena anak yang belum bertobat dan belum dewasa. Semua ada prosesnya. Kita nggak boleh lari dari kenyataan. Betul Bapak Ibu? Amin. Ada orang yang sayang kita. Kalau masih ada orang yang benci kita, biarkan dia. Fokus kepada yang baik itu. Yang kedua, dikatakan begini. Baca bersama 1, 2, 3. Lihat,
Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Di sini dalam cerita ini, mana lebih banyak, domba atau serigala? Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah atau ke tengah-tengah serigala. Lebih banyak domba atau banyak serigala? Ke tengah-tengah serigala. Serigalanya yang banyak atau dombanya? Serigalanya yang banyak. Coba lihat di sebelahmu, serigala atau domba? Ke tengah-tengah serigala, serigalanya banyak. Tapi tidak kita mengubah akhirnya kita jadi serigala, enggak. Fokus kita domba. Ada gembala yang menggembalakan domba itu. Jadi dalam hidup ini jangan lari dari kenyataan. Orang jahat pasti ada di mana-mana. Betul Bapak Ibu? Di tempat kerja kita pun ada orang jahat. Jangan kita pikir semua rohani yang berkata Shalom, Hosana, Mesias, oh haleluya. Enggak. Ada juga di situ kucing garong. Yang kedua, tidak ada yang kebetulan. Kalau ada orang yang jahat, gak kebetulan, jangan-jangan dia sedang memberikan pelajaran sesuatu yang penting buat kita. Untuk kita bilang, Tuhan bantu aku untuk tidak sama dengan orang itu. Yang ketiga, manusia menajamkan sesamanya. Kalau kamu ketemu dengan orang yang tidak baik, dia sedang menajamkan kamu. Amin. Kalau kita ketemu orang baik semua, kapan kita ditajamkan? Makanya kulit asli selalu ketemu dengan api, supaya tahu ini kulit asli atau kulit plastik. Betul Bapak Ibu? Iya. Makanya ibu-ibu kalau punya tas bisa kita tahu asli atau enggak. Dari mana kita tahu? Gampang, turun hujan. Tes. Kalau ada orang ambil tasnya, taruh di kepala, pasti itu mangga dulu. Tapi kalau asli dia, itu tas disimpan di dalam. Biar kepalanya hujan. Karena ini pasti dari Maya. Jadi sama dengan apa yang kita alami di hidup ini. Makanya jangan mundur. Amin. Jangan mundur. Ngapain mundur? Manusia menajamkan sesamanya. Saudara-saudara kita kan kadang ngeselin hati kita. Apakah kita pecat dia? Mulai dari sini, gue pecat lo jadi saudara gue. Enggak gitu. Jangan-jangan ada hal yang ditajamkan di hidup saya. Gagal bukan berarti tidak mampu. Namun gagal artinya berhenti berusaha. Kalau kita ketemu orang yang gak baik, coba lagi. Sampai akhirnya mungkin gak bisa lagi. Tapi bilang, Tuhan aku gak mau menyerah. Kalau enggak dia berubah, aku yang berubah. Haleluya. Beri tepuk tangan dulu yang baik buat Tuhan. Terakhir poin yang kedua, motivasi tetap mengasihi Tuhan. Baca bersama Roma 8:28, 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Oh luar biasa. Motivasimu tetap, aku mengasihi Tuhan. Kalau engkau mengasihi Tuhan, dengar, segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Yang jahat sekalipun mendatangkan kebaikan. Hampir semua kita di sini generasi yang hampir sama dengan umur saya, bahkan ada yang lebih. Semua kita setuju. Kadang-kadang kemiskinan dipakai Tuhan untuk mengantar kita ke perantauan. Kemiskinan. Mau makan daging saja di kampung kami dulu harus beli, menunggu waktu Natal dan waktu tahun baru. Baru potong ayam 1 ekor. Dan kalau makan ayam itu pun, daging ayam itu, kita harus nunggu yang terakhir. Karena ayah selalu dapat prioritas, pahanya. Kita menunggu hati ayam datang, hati ayam gak muncul, karena itu untuk ibu. Kita menunggu kepalanya dikasih sama kita, gak dikasih kepala, dikasih leher. Pikiran kita mau ambil otak-otaknya. Nenek bilang, jangan lo makan otak-otak, nanti cepat ubanan. Akhirnya itu otak ayam pun untuk nenek. Kita cuma dapat lehernya.
dan lehernya itu banyak tulang. Kita hisap-hisap terus. Yang ketawa pasti ada pengalaman sama dengan kita hisap-hisap terus. Pahanya bukan, daging dada bukan, yang lain. Apalagi kalau datang om, langsung ke om dikasih itu dadanya. Kita tunggu aja si om itu belas, kasihan. Kapan gua datang dapat itunya, yang enaknya. Hampir semua kesusahan mengantar kita ke perantauan. Dengar baik, Tuhan bisa pakai kesusahan, penderitaan untuk mengantar engkau datang ke sini. Makanya yang paling penting adalah mengasihi Tuhan. Kalau engkau tetap mengasihi Tuhan, semuanya mendatangkan kebaikan. Haleluya, amin. Kalaupun itu buruk kata orang, tapi buruk bisa Tuhan pakai untuk memberikan hal yang baik. Buktinya Ayub, dia dapat berkat double, 2 kali lipat. Dia hilang yang disebut dengan ada 7.000 domba, dia dapat 14.000 domba. Dia hilang 3.000 unta, dia dapat 6.000 unta. Dia hilang yang disebut dengan keledai, keledai 500, dia dapat kembali 1.000 keledai. Hebatnya, bahwa apapun yang engkau alami, ingat di balik itu Tuhan sedang bekerja. Mau dapat berkat double portion, ingat hatimu tetap motivasi. Aku mengasihi Tuhan. Makanya Narwastu itu sebenarnya ada yang disebut dengan akronim dari Narwastu. Apa Narwastu itu? Akronimnya yang pertama, benar minyak itu mahal harganya. Awas jatuh setetes pun, dia akan akhirnya menjadi harum semerbak di ruangan itu. Tetapi Narwastu, tujuannya untuk Tuhan Yesus. Kalau tujuanmu untuk Tuhan Yesus, karena engkau mengasihi Tuhan, semua mendatangkan kebaikan. Amin. 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 Semua mendatangkan kebaikan. Jadi kita tidak terdistract oleh apa. Ulang kali saya katakan, panas datang, panas berkat. Hujan datang, hujan berkat. Sehingga setan pun tidak mau intervensi di hidup kita. Susah saya mau ganggu oleh orang. Hidupnya selalu penuh dengan ucapan syukur. Haleluya. Ketemu terakhir saya dengan Pak Jack. Saya kenalkan diri saya. Pak, saya di mana gerejamu? Kata dia. Di public school, saya bilang. Maskot. Hah? Kamu pendeta? Iya, saya pendeta. Dulu pendekar, sekarang pendeta. Sudah berapa lama? Saya cerita, kemudian dia bilang, kalau di nyewa sekolahan, kita kudu bersih, harus bersih. Kalau kita bersih, kepala sekolahnya senang. Oh, puji Tuhan. Terus cara bersihnya gimana om? Saya bilang, kita harus sungguh-sungguh cek, jangan sampai kotor. Kalau kita kotor, di-kick, katanya. Kasar juga di-kick. Tapi itu banyak orang di-kick. Karena apa? Sekolahnya mau supaya bersih. Kayaknya di gereja kamu ada itu apa? Gerejamu yang jual pempek ya? Rupanya Narwastu itu dikenal bukan jual minyak, jual pempek. Saya bilang, kenapa om? Saya bilang, enak, kata dia. Saya tanya sama istri, ini apa urusannya sama pempek? Saya bilang, iya, istrinya pesan itu pempek dan kemudian dia makan, lalu kemudian enak, kata dia. Jadi gerejamu yang itu ya? Om. Lalu kemudian dari ngobrol yang panjang itu, dia bilang, luar biasa ya, bisa kamu dapat tempat itu. Saya bilang, ya, semua karena Tuhan. Jadi gereja ini banyak dikenal. Selain orangnya kompak, ada jual pempek dan kemudian yang lain. Puji Tuhan, hidup kita jadi berkat kemana-mana. Amin. Gak sia-sia apa yang Pak Hadi buat dan Ibu Agnes. Gak sia-sia apa yang kamu buat. Semuanya kalau untuk Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Untung nanti lain kali jangan pendeta pempek ya. Enggak, saya pendeta Narwastu. Tapi luar biasa, saya senang. Luar biasa, saya sungguh bangga Bapak Ibu tetap datang ke sini. Ingat, tujuan kita untuk Tuhan Yesus. Kita melayani untuk Tuhan Yesus. Narwastu, tujuanmu untuk apa?
Jadi kalau kesal-kesal hati, tanya dengan diri. Kamu datang gereja tujuannya apa? Kalau tujuanmu untuk Tuhan Yesus, kau akan diberkati. Amin. Yohanes 4. Orang cerita tentang dosanya. Tidak etis, tidak manusiawi, saya katakan. Asik sibuk cari kesalahan. Asik sibuk cari dosanya. Tapi Tuhan punya maksud yang baik dibilang. Dia keadaan itu. Bukan dia, bukan juga orang Tuhan. Tapi pekerjaan-pekerjaan Tuhan harus dinyatakan. Please, jangan suujon. Jangan prasangka buruk. Apa yang sedang terjadi tidak kebetulan. Kalau itu untuk mengasihi Tuhan, akan pekerjaan Tuhan dinyatakan lebih dahsyat dan lebih dahsyat lagi. Haleluya. Semua kita kompak, semua kita gerak sama-sama melayani Tuhan. Kalau ada upgrading tiap minggu di pelayanan ini, saya yakin kalau kita bisa kerjasama, pelayanan kita hanya untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan. Yesus mati di atas kayu salib. Pemberitaan salib bagi dunia kebodohan. Bagi orang yang berprasangka buruk, betul salib kebodohan. Tapi bagi anak Tuhan, salib adalah lambang keselamatan. Justru karena dia mati buat kita, sehingga kita hidup untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Semangat terus kita melayani Tuhan. Kita beri tepuk tangan yang baik. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Puji Tuhan. Nyanyi lagu kita, lagu yang terakhir tadi, sambil hati kita menyembah Tuhan. Amin, amin. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, sudah berbicara kepada kami. Terima kasih untuk jumlah umat-Mu yang antusias mendengar firman ini. Tolong kami bersama dengan ayat ini untuk bilang begini, Tuhan, sekalipun baik kami tidak diapresiasi dengan baik, orang benar akan terus mengerjakan hal-hal yang baik. Karena Tuhan menyelamatkan kami untuk mengerjakan perkara-perkara yang baik. Hidup kami mau jadi berkat dimanapun kami berada. Tuhan, terima kasih. Nyanyi lagu ini. Haleluya. Jadikan ku berharga. Terima kasih.
kasih, buat cintamu yang tanpa batas. Kau jadikan hidupku, jadikan aku indah. Terima sekali lagi. Terima kasih, buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikan ku berharga. Terima kasih, buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikan aku indah. Terima kasih. Mari sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami sembah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk cinta-Mu yang
Bersyukur kami untuk firman, menarik kami untuk mengerjakan perkara-perkara yang baik. Sebab oleh perbuatan baik pula Tuhan akan dipermuliakan. Dengar baik Bapak Ibu jemaat, kau anak Tuhan, dimanapun engkau pergi kau akan bawa damai. Peace is always beautiful. Jadilah juru damai dimanapun kau berada. Biarlah firman ini menguatkan hidupmu. Dan aku percaya, seperti air menerobos, demikian firman hari ini, untuk kita bangkit bersama. Memang dasarnya ada orang baik, ada orang jahat, tapi kebenaran akan tetap ditegakkan. Yusuf jadi pemimpin besar. Ayub diberkati double portion. Sedang bercerita, tidak ada yang sia-sia yang kau kerjakan kebaikan itu. Tuhan berkata Tulus Narwastu ini seperti namanya, menjadi harum wangi Kristus di tempat ini. Bukan sebatas hanya salah satu gereja berbahasa Indonesia, tapi gereja yang memperharumkan dan mempermuliakan nama. Dan aku percaya banyak jiwa akan bisa merasakan itu, dan banyak orang akan dibawa kepada Engkau. Tuhan berkati setiap umat. Kami maju bersama karena kami tahu ada Tuhan yang mengasihi setiap hidup kami, dan kami mengasihi Tuhan. Sembah pujian bagimu, bersyukur memuji Engkau. Dalam Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Oh, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita.